Yang Guyan, ibu mertua Lin Xiao. Ini adalah surat perjanjian cerai. Ruosu sudah menandatanganinya. Dasar orang sakit, cepat tanda tangan lalu pergi. Tidak mungkin. Suruh Ruosue memberitahuku sendiri. Aku terlalu baik padamu. Membiarkanmu menikah dengan keluarga Liu kami saat itu. Hanya untuk membawa keberuntungan bagi Ruosu kami. Kamu hanyalah milik keluarga Liu kami. Seekor anjing yang kami pelihara. Sekarang, penyakit Ruosu sudah sembuh. Dasar anjing, benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan, bukan? Nah, kenapa kamu tidak berkaca diri? Xiao Kai, tuan muda pertama keluarga Xiao. Apakah kamu pantas untuk Ruozu? Tepat sekali. Aku dengar selama 3 tahun terakhir. Kamu bahkan belum pernah tidur di ranjang Ruozu. Kamu. Tunggu sampai aku mendapatkannya. Aku akan secara pribadi memberitahumu tentang rasa Liu Ruozu. Bagaimana? Bajingan. Apa? Kamu masih mau memukulku? Dasar hantu sakit. Sepertinya kau tidak yakin. Kau hantu sakit. Apa kau mau cari masalah? Kau bahkan berani memukul tuan muda Zhang. Bahkan jika aku membunuhnya. Jadi kenapa? Kau. Liu Ruozu, istri Lin Xiao. Siapa yang ingin kau bunuh? Ruosuku. Si sakit ini membuat masalah. Dia bahkan berani memukul tuan muda Zhao. Dia juga ingin memukulku. Ada 5 juta di kartu ini. Jika kau sudah memikirkannya baik-baik, pergi dan tanda tangani perjanjian cerai itu. Kamu benar-benar ingin menceraikanku. Apakah karena dia? Kau bisa memahaminya seperti itu. Baiklah. Aku tidak menginginkan apapun. Kau sudah menandatangani suratnya. Jangan berlama-lama di sini, keluar saja. Kau dengar itu, Nang? Kau hanyalah anjing peliharaan keluarga Liu. Tuanmu menyuruhmu pergi, cepatlah. Ruozu. Gala amal keluarga Cie hari ini. Kita bisa pergi bersama. Saat itu, hanya dengan satu kata dariku. Proyek keluarga Kit pasti akan jadi milikmu. Dasar jalang bau, masih jual mahal denganku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu merangkak patun ke ranjangku. Tidak disangka. Baru saja, aku tidak disangka membuka meridianku. Aku tersesat dalam surga kelembutan selama 3 tahun. Sudah waktunya untuk bangun. Qin Xiao, nona muda pertama keluarga Qin. Sesuai instruksimu, gala amal malam ini telah diatur dengan baik. Pihak Honggang juga sudah diurus. Malam ini, proyek dari pihak Honggang dan proyek miras keluarga Kenku. Semuanya akan diserahkan kepada keluarga Liu untuk dikerjakan. Namun, masih seperti sebelumnya, tidak memberitahu keluarga Liu bahwa semua ini adalah perbuatan Anda, bukan? Aku sudah menceraikannya. Apa? Jika bukan karena bantuan rahasiamu, bagaimana mungkin keluarga Liu hanya dalam 3 tahun bisa bangkit menjadi keluarga terkemuka? Dia, Liu Ruozu, bahkan lebih tidak mungkin memiliki kekuatan dan status hari ini. Mereka benar-benar berani mengusirmu. Lupakan saja. Sekarang, daerah perbatasan bergejolak. Raja Liang Utara juga harus kembali. Dengan hormat menyambut Raja Liang Utara, kembali ke posisimu. Dengan hormat menyambut Raja Liang Utara kembali ke posisimu. Bibil kemari. Tuan muda Zhao.
Proyek keluarga Qin, semuanya tergantung padamu. Selama kita bisa mendapatkan proyek keluarga Qin, masalah antara kamu dan Rusu akan mudah dibicarakan nanti. Bibi, kau bisa tenang. Keluarga Qin dan keluarga Xiaoku adalah teman turun-temurun. Selama aku menelepon ayahku tentang proyek itu, maka ayahkulah yang memutuskan. Dasar sampah. Kenapa kau mengikutiku ke sini lagi? Kenapa kau terus bertahan dan tidak mau mundur? Kau bahkan menyewa mobil mewah. Apa kau pikir dengan melakukan ini, Ruozhu akan menyesal menceraikanmu? Lin Xiao, mengapa repot-repot dengan ini? Melakukan hal-hal tak berguna ini tidak ada artinya. Sudah tidak mungkin lagi di antara kita. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya datang untuk makan, itu saja. Apa kau tidak melihat tempat macam apa ini? Keluarga terkemuka nomor 1. Sebuah perjamuan yang diselenggarakan oleh keluarga Qin. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Dasar sampah. Berbicara besar di tempat seperti ini, sama sekali tidak ada artinya. Lin Xiao, kau harus cepat pergi. Jika tidak, kau hanya akan mengurangi kesan baikku padamu. Jadi kamu masih punya kesan baik padaku. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Mari kita lihat siapa yang punya mulut besar seperti itu. Baru saja menceraikan Rusu kami. Dan kau sudah menemukan wanita jalang seperti ini. Awalnya, aku merasa berutang padamu. Tapi sepertinya, aku hanya bersikap sentimental. Hutangmu, Nona Liu. Bagaimana mungkin aku, sampah ini, bisa menanggungnya? Nona Liu. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Tentu saja, terima kasih karena telah melepaskan Tuan Lin dan memberiku kesempatan sebaik ini. Selama kau menyukainya. Di mataku, dia hanyalah seonggok sampah. Sampah. Kamu menceraikan Tuan Lin. Apakah karena dia? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana kalau kita bertaruh siapa di antara keduanya yang lebih luar biasa? Katakan padaku, Nona cantik, kau tidak salah, Kak. Membandingkan sampah ini denganku. Apa dia pantas? Tuan muda Zhao kami adalah tuan muda tertua dari grup Zhao. Kekayaan bersihnya lebih dari 1 miliar. Bisakah sampah ini dibandingkan dengan Tuan Muda Zhao? Dia bahkan tidak layak membawakan sepatu Tuan Muda Zhao. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Siapapun yang kalah harus berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Nona Sulung Liu, Liu, pemimpin geng Hong. sungguh kebetulan. Kita bertemu di sini. Tuan Lei, mengapa Anda di sini? Ini adalah beberapa kontrak geng Hong kami. Sedang bersiap untuk ditandatangani dengan keluarga Liu. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, Kita akan menandatanganinya di sini. Cocok, cocok. Ruosu, cepat tanda tangani mereka. di mana Tuan Lin? Mengapa dia tidak bersamamu? Tuan Lei, apa kau berbicara tentang sampah Lin Xiao itu? Dia sudah menceraikan Ruozhu. Apel. Kalau begitu, jangan tanda tangani kontrak ini untuk sekarang, Tuan Lei. Proyek antara Honggan dan keluarga Liu ini. Apa hubungannya dengan sampah Lin Xiao itu? Kau ini apa? Malah mengajari saya bekerja. Sekumpulan sampah. Lin Xiao, apa sebenarnya yang terjadi antara kau dan geng Hong? Aku tidak tahu. Selain kau, siapa lagi di sini yang bernama Lin? Kenapa kau memperhatikan sampah itu? Orang-orang dari geng Hong itu pasti telah membuat kesalahan. Ruozu, semua kekuatan besar di Jiangzhou ada di sini sekarang. Sepertinya proyek miras kita. Tidak ada harapan lagi. Tuan Muda Xiao, cepat panggil ayahmu. Baiklah.
Ayah, proyek Mirage keluarga Qin itu. Apakah kau sudah gila? Bagaimana mungkin aku bisa mengurus urusan keluarga Qin? Ayah, kalau begitu semuanya terserah padamu. Ayahku bilang proyek Mirage baik-baik saja. Tentu saja tidak apa-apa. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiaomu, kan? Kau, Tutup mulutmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Mungkinkah itu ada hubungannya denganmu, songgok sampah? Hanya dia saja. Ada apa dengan Xiao Kai? Setidaknya dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Dan apa yang sudah kau lakukan? Tanya Nona Sulungkin. Dan kamu akan tahu apa yang sudah kulakukan. Nona Sulungkil telah tiba. Bagaimana mungkin dia Nona Qin? Ini buruk. Proyek Miras ini, kita pasti tidak akan mendapat bagian sekarang. Ada dua hal dalam perjamuan hari ini. Hal pertama adalah mengumumkan penanggung jawab proyek Miras. Selamat. Liu Ruozu dari keluarga Liu. Apa? Terima kasih kepada Tuan Muda Zhao. Keluarga Qin memberi kami proyek sebesar ini. Pasti. Patriark Zhao baru saja menyapa Nona Muda Qin. Ya. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Sampan, kau lihat itu. Ini adalah jurang pemisah antara kita. Kamu benar-benar hanya membual. Tidak tahu malu. Lin Xiao, cukup. Aku tahu, karena perceraian itu, kau masih menyimpan dendam tentang itu. Tapi bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Jika bukan, karena bantuan Xiao Kai, mengapa keluarga Qin akan memberikan proyek itu kepadaku? Sepertinya aku benar-benar melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dan terlalu percaya diri. Mungkinkah aku salah menyalahkanmu? Salah tetap salah. Nona Qin, keluarga Liu hanyalah keluarga yang baru menonjol. Dalam hal kekuatan, sama sekali bukan giliran mereka. Mengapa proyek ini diberikan kepada mereka? Karena seorang tokoh penting berbicara. Memberitahu kami untuk menyerahkan proyek kepada keluarga Liu untuk dikerjakan secara pribadi. Oleh karena itu, keluarga Qin kami tentu saja harus mendengarkan tokoh penting itu. Tuan Muda Zhao, mungkinkah tokoh penting yang Nona Qin sebutkan adalah kamu? Benar sekali. Ini aku. Apa kau dengar itu? Sampah tak berguna. Lihat koneksi Tuan Muda Zhao. Sekarang lihat dirimu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Zhao? Kamu benar-benar berani mengklaim pujian apapun. Dan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Nah, kau memfitnahku lagi dan lagi. Apa kau benar-benar berpikir aku, Xiao Kai, mudah digertak? Cukup, Lin Xiao. Aku tahu kau cemburu pada Xiao Kai. Jika kau tidak yakin, kau tentu bisa meningkatkan dirimu melalui kerja keras. Daripada memfitnah dan menjelek-jelekan orang lain di sini, ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Sepertinya kamu tidak pernah menghargaiku. Sampah tak berguna. Kau dengar itu? Jangan biarkan Liu Zui meremehkanmu. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya? Nona Qin, identitas tokoh penting ini, bisakah kau mengungkapkannya? Jika tidak, akan sulit meyakinkan semua orang. Tentu saja aku bisa mengungkapkannya. Tokoh penting ini juga merupakan tamu kehormatan di perjamuan kita hari ini. Dia adalah Raja Liang Utara. Dia yang memimpin 100.000 kavaleri besi Liang Utara setelah menaklukkan 18 provinsi Yanyon. Apakah dia Raja Liang Utara yang menghilang selama 3 tahun? Benar sekali. Kurasa aku baru saja mendengarmu berkata bahwa kamu adalah tokoh penting itu. Apa, kamu Raja Liang Utara? Sampah tak berguna. Diam. Menyamar sebagai Raja Liang Utara adalah kejahatan besar. Karena kau bukan Raja Liang Utara, maka kau hanya berbohong kepada kami. Karena itu bukan bantuanmu. Lalu proyek Mirage. Aku hanya diprovokasi oleh sampah tak berguna ini, dan mengatakan itu karena marah. Namun, aku memang membantu dalam hal ini. Aku punya sepupu yang memegang posisi penting di pasukan Liang Utara. Terakhir kali kami makan, aku hanya menyebutkannya secara santai. Aku tidak menyangka dia benar-benar melakukannya untukku. Aku sudah tahu itu, pasti Tuan Muda Zhao
Aku tidak menyangka Tuan Muda Yao memiliki koneksi seperti itu di pasukan Liang Utara. Ruozu, mulai sekarang, kau harus lebih dekat dengan Tuan Muda Yao. Begitukah? Tentu saja. Ini Ruozui, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Lin Xiao, kau tidak perlu tidak yakin. Andai saja kau punya koneksi dengan Raja Liang Utara, kita tidak akan berakhir bercerai. Sayang sekali, kau hanyalah orang biasa. Kita pada akhirnya berasal dari dunia yang berbeda. Ya, kita memang hidup di dunia yang berbeda. Baguslah kalau kau mengerti. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesal nanti. Menceraikan orang tak berguna sepertimu, bagaimana mungkin aku menyesalinya? Selanjutnya adalah puncak dari perjamuan hari ini. Mari kita undang jubah putih untuk menyesuaikan pakaian Raja Liang Utara. Lin Xiao, kau gila, cepat kembali. Ruozu, kenapa repot-repot dengannya, biarkan dia mencari mati. Ikut serta dalam Raja Liang Utara. Ini tidak mungkin. Raja Liang Utara ini sebenarnya orang yang tidak berguna ini. Menantu laki-lakiku yang baik. Kau adalah Raja Liang Utara. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Membiarkan kami memiliki kesalahpahaman seperti itu. Menantu yang baik, kenapa aku ingat kita sudah bercerai? Dan kamu sendiri yang mengusirnya. Bukan begitu, Nona Ken? Itu semua hanya lelucon sebelumnya. Menantu laki-laki yang baik. Bagaimana bisa aku tega melepaskannya? Menantu yang baik di matamu. Bukankah seharusnya seperti Xiao Kai seperti ini? Nona Qian, ini semua salah paham. Semua salah paham. Nona Ken, bisakah kau memberitahuku? Apakah Lin Xiao benar-benar Raja Liang Utara? Su Lingyu, Dewa Perang Lingyu. Beraninya kau meniru Raja Liang Utara. Kejahatan apa yang harus dituduhkan padamu? Cepat turun dari sana. Bukankah itu Dewa Perang Lingyue? Dewa Perang Lingyue baru saja mengatakan itu. Identitas Lin Xiao sebagai Raja Liang Utara adalah palsu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Liang Utara? Aku sudah tahu itu. Kamu tidak bisa mengandalkan si tidak berguna ini. Nona Ken, aku tetap menyarankanmu dan si tidak berguna ini untuk menjaga jarak. Jangan sampai tertipu olehnya. Sepupu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lin Xiao, dia benar-benar Raja Liang Utara. Begitukah? Lalu, apakah dia punya segel Raja Liang Utara? Segel raja tentu saja ada pada pasukan Liang Utara. Dia bahkan tidak punya segel raja. Dan masih berani menyamar sebagai Raja Liang Utara. Mencari mati saja. Cepat turun ke sini. Dewa Perang Lingyue. Aku minta maaf. Lin Xiao hanya impulsif sesaat. Bagaimana kalau kau memaafkannya kali ini saja? 100.000 pasukan Liang Utara sedang bersama-sama menuju Nanzhao untuk menyambut Raja Liang Utara. Tindakanmu menyamar sebagai Raja Liang Utara. Jika pasukan Liang Utara mengetahuinya, aku khawatir 10 kepala pun tidak akan cukup. Cepat pergi. Lin Xiao, berhentilah mencoba mencari perhati-hatian. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri barusan? Apakah kamu semakin kecewa padaku? Pembicaraan macam apa ini? Jika bukan karenaku barusan, kau kehilangan nyawamu. Menyamar sebagai Raja Liang Utara adalah kejahatan besar. Jadi di matamu, aku sama sekali bukan seseorang yang layak dipercaya, kan?
Kau benar-benar tidak masuk akal. Cantik, jangan pergi. Lei Xiaolong, tuan muda dari Honggang. Kau cukup tampan. Bagaimana? Mau bermain denganku? Sialan, kau berani memukulku. Aku, Berhenti. Keterampilan macam apa memukul wanita kau? Pergi. Tuan Muda Zhao, kamu benar-benar punya beberapa jurus. Ruozu, apa kamu melihat itu? Saat mencari pria, kamu harus mencari yang seperti ini. Tidak seperti beberapa orang tidak berguna. Berdiri di sana, terlalu takut untuk bergerak. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Tuan Muda Geng Hong. Panggil orang-orangku. Cepat, seseorang. Tuan Muda Long dipukuli. Tuan Muda Long. Tuan Muda Long. Aku minta maaf. Tadi itu semua salahku. Kalau tidak, bagaimana kalau aku pergi ke hotel dan menyiapkan beberapa meja untuk meminta maaf? Tidak sombong lagi sekarang. Sekarang kau tahu rasa takut. Tuan Muda Long, ayahku, Xiao Guohao, punya koneksi dengan Tuan Lei. Tolong, demi mereka, ampuni nyawaku. Memohon belas kasihan. Berlutut. Baiklah, baiklah, berlututlah. Dia tidak pengecut seperti itu. Kau benar-benar bisa menyukainya. Bagaimana kalau kau tinggalkan diet dan ikut denganku? Kamu tidak bisa menyentuhnya. Ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Kenapa kau tidak bercermin pada kencingmu sendiri? Orang macam apa kau ini? Pergi sekarang juga. Kalau tidak, bahkan orang tuamu tidak akan bisa melindungimu. Lin Xiao, jangan sakiti dia. Jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak akan bisa menanggung akibatnya. Omong kosong. Dia adalah Tuan Muda Honggan. Aku akan lihat bagaimana kau mati nanti. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu itu tidak ada hubungannya dengan kita? Jika sesuatu terjadi padanya, kita akan sial bersamamu. Jadi kamu hanya takut terlibat denganku. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menderita implikasi apapun. Ini bukan tentang menanggung akibatnya. Ini. Tidak perlu menjelaskan. Pergi. Kau lihat, orang yang melukai Tuan Muda Long ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kau tahu siapa aku? Ayahku tidak akan mengampunimu. Bunuh dia untukku. Tidak, kita harus segera mencari cara untuk menyelamatkan Lin Xiao. Xiao Kai, aku dengar sebelumnya. Ayahmu punya hubungan baik dengan pemimpin Geng Hong. Bisakah kau merepotkannya untuk berbicara baik-baik untuk menyelamatkan Lin Xiao? Selama kita bisa menyelamatkannya, nyawanya saja sudah cukup. Pecundang itu mencari masalah sendiri. Kau hanya perlu menyinggung Honggan. Apa hubungannya dengan kami? Jika bukan karena Lin Xiao membantumu, kau masih akan berlutut di tanah sekarang. Jalan. Saat ini, kau masih berpikir untuk membantu si tak berguna itu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Ruozu. Bukan itu maksudku. Karena kau sudah bicara, aku akan menggunakan koneksiku sekarang juga untuk menjamin Lin Xiao diselamatkan dengan aman dan selamat. Bantu aku periksa nomor telepon Lei Xiaolong dari Gang Hong. Tuan Muda Long. Aku bisa mengirim Liu Ruozu, wanita itu, ke ranjangmu. Anggap saja ini permintaan maaf atas apa yang terjadi hari ini. Tapi, setelah Anda selesai menikmati dia, bisakah Anda menyerahkannya kepada saya, agar saya juga bisa menikmatinya? Saya sudah membuat pengaturan. Tuan Muda Long berkata, dia bersedia memberi saya muka, tapi masalah ini harus dibicarakan secara langsung. Berdiskusi secara langsung. Akankah dia memasang jebakan? Bagaimanapun, dia punya motif tersembunyi terhadap Ruozu. Tidak, aku akan menonton saja. Si tidak berguna ini, apakah dia hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Ibu, Lin Xiao melakukannya untuk menyelamatkan kita. Jadi aku harus lebih menyelamatkannya. Bibi, jangan khawatir. Dengan saya di sini, Ruozu tidak akan dalam masalah. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Bide, kami pergi dulu kalau begitu.
Tuan Muda Long, masalah ini dimulai karena aku. Mengapa Anda tidak melepaskan Lin Xiao? Dan saya akan menanggung semua kesalahan. Begitukah? Kalau begitu kau harus menunjukkan sedikit ketulusan. Ayo, minum ini. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Ruozui. Kamu baik-baik saja. Toleransi alkoholmu terlalu rendah. Tuan Muda Long, apakah masalahnya sudah beres? Di masa depan, saya harap Anda bisa menjaga keluarga Xiao kami. Baiklah, aku akan memberimu penghargaan. Untuk ini dulu. Masalah hari ini semua salahku. Ketika pasukan Liang Utara ditempatkan di Nanzhou, aku akan mengatur perjamuan kenaikan raja yang lebih megah lagi. Pada saat itu, dengan 100.000 pasukan Liang Utara dan segel raja sebagai bukti, tidak akan ada lagi yang mempertanyakan identitasmu. Tidak masalah. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi terlalu menonjol. Ini juga baik. Halo, Lin Xiao, kamu di mana? aku di keluarga Qin. Ada apa? Ini buruk. Untuk menyelamatkanmu, Ruozu dan Xiao Kai pergi mencari Lei Xiaolong. Apa yang kamu katakan? Beritahu aku alamatnya. Aku akan keluar sebentar. Tuan Muda Long, setelah Anda selesai menikmati dia, ingat untuk membiarkan saya menikmatinya juga. Sudah mengerti sekarang ingat, jangan tunda urusanku. Berhenti. Dasar binatang. Kau lagi, bajingan ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bagaimana kabarmu? Lin Xiao, Bawa Ruozuo pergi. Kirim dia kembali ke keluarga Liu. Halo ayah, The cepat film was kemari. translated and narrated Seseorang by akan M. memukuli Media. putramu sampai mati. Awalnya, demi orang tuamu. Aku bisa saja mengampunimu. Tapi aku tidak menyangka kau bersikeras mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak membiarkanmu menang. Apa yang kau lakukan? Aku memberitahumu. Jika kau berani menyentuhku, ketika ayahku tiba, dia pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Tuan Muda Long. Lin Xiao, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan pada Tuan Muda Long? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Long. Kau membawa Ruozuo ke sini. Ruozu ingin datang sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kau. Enya. Aku tidak akan pergi kemanapun hari ini. Aku akan menunggu di sini saja. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan orang tuamu padaku. Baik. Ketika ayahku datang, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Lei telah tiba. Siapa yang tidak punya mata? Siapa yang berani menyentuh putraku, Putra Liu? Ayah, dia memukulku. Dan dia bahkan berkata, dia sama sekali tidak menganggapmu. Dia bahkan menunggumu di sini. Aku ingin melihat. Di Nanzhou, siapa yang punya nyali beruang dan macan tutul? Bagaimana? Sudah kubilang, bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kau binatang. Beraninya kau menyinggung Tuan Lin. Kenapa kau tidak berlutut untukku? Tuan Lin, putraku tadi buta dan menyinggungmu. Aku masih berharap kau jangan mempermasalahkannya. Ayah, apa ini? Kau binatang. Apa yang kau tahu? Dialah yang memerintah Raja Liang Utara dengan 100.000 kavaleri besi Liang Utara. Raja Liang Utara, aku mohon padamu, kau adalah orang yang berjiwa besar. Jangan pedulikan aku, ampuni nyawaku. Mengampuni nyawamu. Sampah sepertimu. Apakah ada gunanya membiarkanmu pergi? Ayah, tolong selamatkan aku ayah. Tuan Lin, aku akan mematahkan kakinya sekarang juga.
dan memenjarakannya di rumah. Aku harap kau akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawanya. Pergi sana. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengantar Liu Ruosu pulang. Ada hal lain yang bisa kubantu. Bagaimanapun, kalian sudah bercerai. Ruozue, kamu sudah bangun. Aku ingat. Sepertinya aku melihat Lin Xiao barusan. Apa Lin Xiao? Saya menyelamatkanmu. Ya, Ruozu. Lin Xiao, tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu? Berkat Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Zhao lah yang mengantarmu kembali. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Hanya saja orang tua saya kebetulan menelepon Kepala Naga Honggan. Sebuah panggilan. Begitulah kami bisa membawamu kembali dengan selamat. Terima kasih, Tuan Muda Xiao. Di mana Lin Xiao? Lin Xiao. Apa yang mungkin sedang dilakukan si tidak berguna itu? Dia bersenang-senang saja. Juga. Jika bukan karena Tuan Muda Zhao kita, aku rasa kamu pasti sudah dalam kesulitan besar. Ruozu, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja. Kamu harus segera berterima kasih pada Xiao Kai. Berterima kasih padanya. Bagaimanapun juga, dia menyelamatkan kita. Mengucapkan terima kasih. Bukanlah hal yang berlebihan, kan? Dia menyelamatkanku. Jika kau ingin berterima kasih padanya, kau saja yang berterima kasih. Itu tidak ada hubungannya denganku. Berhenti, Lin Xiao. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Menjadi manusia harus bisa membedakan antara kebaikan dan dendam. Apa salahnya mengucapkan terima kasih? Berterima kasih padanya. Aku khawatir dia tidak pantas. The film was Bagaimana bisa translated kamu begitu and tidak masuk akal? narrated by Ibuku M. sudah Media. bilang. Itu Xiao Kai yang mengantarku pulang. Bahkan kamu hanya bisa pergi karena keluarga Xiao berbicara kepada Kepala Naga Geng Hong. Kalau tidak, apa menurutmu kamu bisa berdiri di sini tanpa terluka sama sekali? Begitukah? Apapun yang mereka katakan, kau percaya, kan? Berhentilah tidak masuk akal. Jika aku tidak percaya ibuku, mungkinkah aku percaya padamu? Kau benar. Lagi pula, aku hanya orang luar. Ruozu, lupakan saja. Sebenarnya, saya tidak berbuat banyak. Tidak perlu ada yang berterima kasih kepada saya. Lihat. Seseorang harus memiliki kapasitas untuk menoleransi orang lain. Itulah perbedaan antara kamu dan dia. Baiklah. Asalkan kau senang. Baiklah, mulai sekarang, urus saja urusanmu sendiri dalam hal urusanku. Agar kau, Nona Liu, tidak menderita kerugian apapun. Aku tidak sanggup menanggung tanggung jawab itu. Kamu yang bermarga Lin, bagaimana bisa kamu memperlakukan Ruozu seperti ini? Ruozu hampir mati menyelamatkanmu. Kamu, apakah hati nuranimu dimakan anjing? Orang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Benar-benar tidak berharga. Berhenti bicara, biarkan dia pergi. Mulai sekarang, aku tidak ada urusan dengan orang ini. Ruozu, ada apa? Ada apa denganmu? Oh, tidak cepat bawa dia ke rumah sakit. Maaf, Nona Liu. Ini adalah kambuhnya penyakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan. Mohon maafkan rumah sakit kami. Kami tidak berdaya. Tidak mungkin, penyakit Ruozu sudah lama sembuh. Dalam 3 tahun terakhir ini, dia tidak pernah kambuh sama sekali. Pria Lin Xiao itu sepertinya mengatakan bahwa hanya dia yang bisa mengobati penyakit Ruozu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan si tidak berguna itu? Bagaimana mungkin itu ada hubungannya dengan orang tidak berguna itu? Seorang penipu yang bahkan berani menyamar sebagai Raja Liang Utara. Saya pikir orang tidak berguna itu hanya beruntun. Dia kebetulan menangkap kondisi Ruozu selama periode stabil. Itulah mengapa tidak kambuh dalam 3 tahun terakhir. Apa yang dikatakan Tuan Muda Zhao sangat masuk akal. Kalau begitu Dr. Liu, mungkinkah rumah sakitmu benar-benar tidak punya cara untuk mengobatinya? Penyakit semacam ini di bawah langit. Takutnya hanya garis darah 9 naga milik Raja Liang Utara yang bisa menekannya. Dikatakan, tentara Liang Utara sedang berkumpul di Nanzhou untuk menyambut Raja Liang Utara kembali ke posisinya. Jika kita bisa bertemu Raja Liang Utara maka penyakit Nona Liu mungkin masih ada harapan. Untuk bertemu Raja Liang Utara, itu adalah urusan bagi tokoh-tokoh super penting. Dengan status kita sebagai orang biasa, bisakah kita bertemu dengannya?
Ruzu, penyakitmu. Cukup, aku hanya belum beristirahat dengan baik beberapa hari terakhir ini. Mari kita keluar dari rumah sakit. Tidak, kita harus bertemu Raja Liang Utara. Tugas paling mendesak sekarang adalah untuk mengumpulkan dana terlebih dahulu untuk meluncurkan proyek Miraiki. Ayahmu menelpon. Katanya dia sudah kembali dari perjalanan bisnis di luar kota. Katanya dia akan mengadakan makan malam keluarga di rumah besok. Ayahmu sangat baik pada si tidak berguna itu. Jika dia tahu kita mengusir pria bernama Lin itu, maka aku khawatir. Tidak apa-apa. Aku akan menanganinya sendiri. Anda akan menjadi anggota perak kami. Isi ulang 30 juta. Dan Anda akan menjadi anggota emas kami. Isi ulang 50 juta atau lebih. Dan Anda akan menjadi anggota berlian terhormat kami. Baiklah. Berikan aku satu. Keanggotaan emas 30 juta. Tuan, saya akan memprosesnya untuk Anda sekarang. Lihat. Martabat dan harga diri seorang pria harus didapatkan sendiri. Direktur Ju, kenapa Anda di sini? Dao Jun kita masih mampu. Hanya keanggotaan emas. Dan direktur secara pribadi keluar untuk menyambut kami. Kalau begitu kita menikmati kemuliaanmu hari ini. Anda terlalu baik, Bibi. Menurutku ini adalah sesuatu yang setiap pria seharusnya bisa lakukan. Tentu saja. Beberapa pria yang hidup dari wanita tidak akan mengerti. Bos baru kita sudah datang. Kita perlu melakukan serah terima. Siapa bos baru itu? Anda pasti Tuan Lin Xiao. Ini adalah kontrak pengalihan untuk Hotel Heavenly Palace. Mohon tanda tangan dan konfirmasi. Nona Qin mengalihkan hotel ini kepadamu sebelumnya. Hanya saja kau belum sempat datang dan mengambil alih. Nona Qin terlalu sopan, bukan? Bos, mengenai hotel kita, apakah Anda punya instruksi? Tidak ada instruksi. Ayo masuk. Bukankah dia hanya mengandalkan keluarga Ken? Ada apa dengan aktingnya? Tepat sekali, apa itu bergantung pada orang lain. Memiliki kekuatan sendiri adalah kemampuan sejati. Kamu bersukacita atas keberhasilan kecilmu. Bukankah kamu juga mengandalkan Nona Ken? Hak apa yang The kamu film punya was untuk translated berkeliaran di and sini? narrated by M Media. Siapa bilang dia tidak punya hak? Itu Dewa Perang Ling Yue. Kamu di sini juga. Dewa Perang Ling Yu, Kang, aku Ye Dojong dari 3 rumah sakit teratas di ibu kota. Senang bertemu denganmu. Kamu cukup sombong. Kamu sangat terlambat untuk makan malam yang kundang. Orang tidak berguna ini, dia bilang seseorang mengundangnya makan malam sebelumnya. Mungkinkah Dewa Perang Ling Yue? Gigiku tidak bagus. Makananmu, Dewa Perang Ling Yu. Aku khawatir aku tidak bisa mengunyahnya. Berhenti bicara omong kosong. Orang-orang yang akan kundang makan malam, aku, Dewa Perang ini, sangat sedikit. Ikutlah denganku. Apakah aku benar-benar salah menilainya? Rusu, kenapa kamu melamun? Pada akhirnya, dia masih mengandalkan wanita. Apakah dia masih tidak punya kemampuan nyata? Ruzue kamarnya sudah diatur. Ayo pergi. Saya makan terlalu banyak. Saya mau ke toilet. Ruzue. Saat aku meninggalkanmu dulu, aku benar-benar bersalah padamu. Aku kembali kali ini karena aku ingin tinggal di Nanzhou. Aku harap kau bisa memberiku kesempatan. Apa yang terjadi sebelumnya sudah berlalu. Aku tidak peduli lagi. Permisi. Aku mau ke toilet. Jalan. Ada apa dengan pura-pura suci? Sebentar lagi aku akan melihatmu berubah dari gadis suci menjadi wanita penuh nafsu. Mulai lagi.
Wanita gila, apa kau akan berhenti? Lin Xiao. Sepupu. Bukankah kamu terus bilang, kamu tidak suka Tuan Lin? Sepertinya itu tidak benar. Dalam waktu sesingkat ini, kalian berdua, diam. Jika kamu bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, akan kujahit mulutmu. Keterampilanmu mengesankan, dari mana kamu mempelajarinya? Mengajar diriku sendiri, kenapa? Mau jadi muridku? Aku benci. Guru saya jauh lebih kuat dari Anda. 10.000 mil jauhnya. Itu adalah Dewa Perang Wilayah Utara. Xiao Fengyun, kan? Dulu, dia memohon untuk menjadi muridku. Kamu berani menghina guruku. Tuan-tuan, mari berhenti bercanda dulu. Mari makan dulu. Bos, ada sesuatu yang perlu aku laporkan padamu. Baru saja, aku melewati kamar pribadi di bawah. Aku melihat Wei Dojun itu memasukkan sesuatu ke dalam cangkir Nona Liu. Apa? Ayo, Ruozie. Bagaimanapun juga, itu semua salahku dulu. Untuk mengungkapkan permintaan maafku, aku akan bersulang untukmu. Aku ada urusan di perusahaan nanti. Aku akan pergi setelah menghabiskan minuman ini. Baiklah. Tunggu. Jangan minum anggur ini. Kenapa? Anggur ini sudah diberi obat. Apa? Kau yang bermargalin. Omong kosong apa yang kau The film bicarakan? was translated Bagaimana mungkin aku and bisa membius narrated Ruozie? by M. Lin Xiao, Media. bukti apa yang kamu punya? Barusan Direktur Shu, saat dia melewati pintu, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sama sekali tidak ada kebohongan. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa memanggilnya untuk menghadapimu. Sebagai bos perusahaan ini, karyawanmu secara alami akan berbicara membelamu. Ruozie. Jika kau benar-benar mempercayainya, maka buang saja cangkir ini. Hati nuraniku bersih. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Lin Xiao, jika kamu punya bukti konkret, maka tunjukkan. Kalau tidak, jangan menuduh orang lain tanpa bukti. Jadi, kau lebih memilih percaya padanya daripada aku. Aku, Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kenapa aku harus repot-repot turun untuk memperingatkanmu? Lupakan saja, jaga dirimu baik-baik. Berhenti. Kau menuduhku tanpa alasan, dan kau hanya akan membiarkannya begitu saja. Apalagi yang kau inginkan. Kau bilang aku membius anggur, tapi tidak punya bukti. Apa kau benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Kau harus meminta maaf untuk ini hari ini. Lin Xiao, minta maaf sebelum kamu pergi. Minta maaf. Kau benar-benar ingin aku meminta maaf padanya. Baiklah, kau mau bukti, kan? Cangkir anggur itu adalah bukti terbaik. Mari kita bawa untuk diuji sekarang juga. Lin Xiao, diam. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa menguji sisa anggur di cangkir. Atau kita geledah dia sekarang juga. Pasti ada bukti. Diam. Kamu murni menilai hati seorang bangsawan dengan pikiran seorang penjahat. Minta maaf pada Ye Daojun segera. Minta maaf apa dia pantas. Jika kau tidak menyembunyikan apapun, kita bisa memverifikasinya sekarang juga. Cukup berhentilah, tidak masuk akal. Aku tahu kamu cemburu pada Ye Daojun. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa meningkatkan dirimu. Daripada menggunakan cara kotor dan tercela seperti itu untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik. Aku mengerti. Semua ini karena aku terlalu ikut campur dan terlalu sentimental tanpa hasil. Sebenarnya, jauh di lubuk hati, kau cukup menantikan untuk diberi obat, bukan? Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Cinta lama bersemi kembali setelah bertahun-tahun. Mengonsumsi obat bersama untuk membumbui suasana. Semuanya berjalan sesuai rencana, bukan? Jadi, di hatimu. Beginilah caramu melihatmu. Bagaimana kau berharap aku melihatmu? Kamu tercela. Jadi, di hatimu. Aku wanita seperti ini. Aku memang memberikan obat itu. Tapi aku juga meminum penawarnya. Tapi apa bedanya? Ruozie sama sekali tidak mempercayaimu. Oi, benar. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Karena insiden ini, hubunganku dengan Ruozie menjadi lebih dekat. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum dia muncul di ranjangku.
Setelah aku bersenang-senang, aku akan mengembalikannya padamu. Kau mencari mati. Sampah sepertimu bisa apa lagi? Kau berani memukulku. Lepaskan aku peringatkan kau. Aku tidak mendapatkan pijakan di ibu kota. Dengan menjadi orang yang mudah diinjak-injak. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pung di kepalaku hari ini, bahkan keluarga Qin tidak bisa melindungimu. Dasar mulut besar. Dewa Perang Ling Yu, tolong selamatkan aku. Orang ini memukulku tanpa alasan. Biarkan dia pergi dan biarkan aku yang menanganinya. Apa kau juga mau ikut campur? Tuan Lin, The jangan film was khawatir. translated Sepupuku adalah and seseorang yang narrated by tidak bisa M Media. mentolerir ketidakadilan. Jika kamu menyerahkannya padanya, dia pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Terima kasih, Dewa Perang Ling Yu, karena telah menyelamatkanku. Lihat itu. Kau sampai. Kau ingin menyentuhku. Kau harus punya kemampuan untuk melakukannya. Kalau tidak, patuh saja menanggungnya. Nyonga. Bagaimana, apakah kamu puas dengan cara sepupuku menangani masalah ini? Mengesankan. Aku hanya khawatir nanti akan sulit baginya untuk mencari pacar. Percaya atau tidak, lain kali giliranmu. Aku akan membawa bajingan ini kembali dulu. Aku akan memukulinya dengan baik di sana. Bajingan ini, sial bertemu dengan sepupuku. Ada apa masih tidak nyaman? Dia hanya orang fisik, mengapa harus diambil hati? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Yang utama adalah Nona Liu hanya sementara tertipu. Dia akan melihat dengan jelas suatu hari nanti. Lagi pula, dengan wanita secantik aku di sisimu, apalagi yang membuatmu tidak puas? Benar. Masalah keluarga Xiao seharusnya berhasil, kan? Kita ditipu lebih dari 500 juta. Keluarga Liu akan menangis kali ini. Ruozu, kenapa kamu keluar sepagi ini? Di mana Doujun? Jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Kenapa kamu menangis? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa keluarga Xiao bangkrut? Xiao Kai hilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Lin Xiao tidak berbohong pada kita. Xiao Kai bangkrut kemarin. Xiao Kai mengambil uang kita dan kabur. Keluarga Liu kita hancur. Ruozu, ada apa denganmu? Cepat, seseorang datang. Jika Anda tidak segera menemukan Raja Liang Utara untuk mengobatinya, penyakit Nona Liu kemungkinan besar akan bertahan paling lama. Hanya 3 hari. Apel, penyakit Luozui ternyata seserius ini. Awalnya, Yi Doujun mengatur agar kami bertemu Raja Liang Utara besok. Tapi kami belum bisa menghubunginya sejak itu. Apa yang harus kita lakukan? Benarkah tidak ada cara lain? Tempat untuk perjamuan kenaikan raja terbatas. Tempat-tempat itu sudah direbut oleh para tokoh besar dari seluruh negeri. Bagaimana mungkin kami memiliki kualifikasi untuk memutuskan? Tapi, kita tidak bisa hanya melihat Ruozui. Bagaimana kalau membiarkan Lin Xiao mencoba lagi? Biarkan Lin Xiao yang tidak berguna itu. Dia murni penipu. Ruozu kita berada dalam keadaan seperti ini sekarang. Karena sebelumnya, tidak terlepas dari perawatannya yang sembrono. Diam. Aku tidak percaya Lin Xiao adalah penipu. Biarkan Lin Xiao datang, kita harus mencoba. Tidak selama aku di sini. Aku tidak akan membiarkan penipu itu main-main. Kau. Ibu, panggil Lin Xiao kemari. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Mengapa memanggil si tidak berguna itu? Dia murni penipu. Prioritas utama kita sekarang adalah menemui Doujun dengan cepat. Ibu, apakah ibu lupa? Yer Doujun sudah masuk daftar hitam oleh perjamuan. Ibu. Sebenarnya, jika bukan karena keluarga Liu. Dan kamu sangat membenci Lin Xiao. Aku tidak akan menolaknya sama sekali. Lagi pula, wanita mana yang tidak berharap memiliki pria yang sepenuh hati baik padanya? Hanya berdasarkan dia seorang udik. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Aku memang bisa merasakan bahwa dia benar-benar mencintaiku. Dan dia sangat membantu kita.
Jika kita mendengarkannya tadi malam, mengapa kita akan ditipu? Ayah, panggil Lin Xiao kemari. Ada beberapa hal yang perlu kubicarakan dengannya. Baiklah, aku akan segera memanggilnya. Rusui. Penyakitmu kambuh lagi. Sekarang kau tahu, ini adalah yang kedua kalinya. Jika bukan karena perawatannya yang sembrono saat itu, apakah dia akan The seperti film ini was sekarang? translated Diam. and narrated by M Media. Lin Xiao, tetaplah bersamanya. Ruozue punya sesuatu untuk memberitahumu. Keluar. Lin Xiao, apa yang terjadi denganmu di hotel sebelumnya? Maaf, itu salahku. Tidak apa-apa, aku tidak memasukkannya ke hati. Bagaimana penampilanku sekarang? Apakah sangat jelek? Katakan yang sebenarnya. Proyek Mirage sebelumnya. 500 juta dari Honggang. Apakah kamu yang membantu? Ya, Aku tidak menyangka bukan hanya ibuku. Bahkan aku pun salah. Demi kekuasaan dan kekayaan. Hal-hal dangkal ini membuat lelucon sebesar ini. Lin Xiao, apakah kamu membenciku? Jika aku berkata, Xiao Kai dan Nier Daojun dan aku hanyalah teman biasa. Apakah kamu percaya padaku? Terima kasih sudah percaya padaku. Besok adalah ulang tahunku. Jika aku hidup melewati hari ini, aku akan bisa hidup setahun lagi. Baiklah, cukup. Nona Qin cukup baik padamu, bukan? Mulai sekarang, kamu harus hidup baik dengannya. Rusui. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Penyakitku. Hanya Raja Liang Utara yang bisa menyembuhkannya. Tapi kita sekarang bahkan tidak punya kesempatan untuk menemuinya. Rusui. Apakah kamu percaya perkataanku? Baiklah, kalau begitu besok kamu bawa kartu undangan ini. Pergi hadiri perjamuan kenaikan raja. Itu pasti tidak akan mengecewakanmu. Besok adalah ulang tahunmu. Aku pasti akan memberimu hadiah ulang tahun yang memuaskan. Orang terkaya ibu kota provinsi, Tian Fugue, hadiah ucapan selamat, 99,99 juta. Tabib Dewa Wilayah Perbatasan Wuxi Miao. 3 tanaman ginseng berusia 1000 tahun. 2 perang bintang 10 Kuanglon. 1 pedang perang anugerah surga. Kepala naga geng Hong ini sebenarnya bertindak sebagai penjaga pintu di sini. Dengar, mereka yang datang semuanya adalah tokoh besar dari seluruh negeri. Lupakan saja, kita tidak akan pergi. Tidak, bahkan jika itu hanya untuk putri kita harus pergi hari ini. Keluarga Liu dan keluarga Lin Anda tidak punya hubungan lagi, Kak. Mengapa Anda masih datang ke sini? Tuan Lai, kami di sini untuk memberi hormat kepada Raja Liang Utara. Apa hubungannya dengan dia yang bermargalin? Tuan Lei, saya punya undangan di sini. Itu diberikan oleh Lin Xiao. Tolong lihat, apakah ini asli atau palsu? Karena itu diberikan oleh Tuan Lin. Tentu saja tidak akan palsu. Silakan. Lama tidak bertemu. Dia benar-benar tidak berbohong padaku. Kau sampah. Bagaimana kau bisa hidup dari keluarga Ken? Kau ketagihan, bukan? Ruzu, ada apa? Mengapa ini tiba-tiba terjadi? Apakah kamu baik-baik saja, Rusui? Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Kalian lanjutkan saja kesibukan kalian. Bukankah hari ini ulang tahun Nona Liu? Baru saja, orang-orang, hampir semuanya sudah di sini. Cepat pergi ambil hadiah ulang tahun. Baiklah. Permisi, saya butuh Nona Liu sebentar. Nona The Liu, film was sebenarnya kamu translated tidak perlu and memikirkan narrated Tuan by Lin M dan aku. Media. Tidak ada apa-apa sama sekali.
Apa hubungannya itu denganku? Kita berdua wanita, kan? Aku mengerti apa yang ada di pikiranmu. Jika itu mungkin. Aku sangat ingin sesuatu terjadi di antara kita. Sayangnya hatinya hanya untukmu. Sebenarnya, kamu tidak perlu menyerah. Apakah aku bisa bertahan hari ini? Masih belum pasti. Jangan khawatir. Dengan Tuan Lin di sini, kamu akan baik-baik saja. Dia bahkan keluarga Qinmu tidak bisa memengaruhi keputusan Raja Liang Utara, kan? Keluarga Qin kami tidak bisa. Tapi dia bisa. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melawan keinginannya. Ada apa dengan sepupu? Waktunya hampir tiba. Mengapa Raja Liang Utara belum muncul? Jangan cemas, sepupu. Raja Liang Utara akan segera tiba. Kamu mungkin akan terkejut saat dia tiba. Sebagai penanggung jawab perjamuan ini, saya menyatakan perjamuan ini resmi dibuka. Selanjutnya, mohon sambut Raja Liang Utara ke atas panggung. Apa yang Lin Xiao lakukan? Naik ke sana. Kau sampah, apakah kau mencari mati? Panggung ini layak untuk dinaik. Lin Xiao sedang berbicara tentang Raja Liang Utara. Untuk apa kau naik? Turun sekarang. Baiklah. Aku sangat senang berada di sini dan bertemu semua orang. Menggunakan tempat ini. Ada sesuatu yang perlu kulakukan terlebih dahulu. Rusui. Selamat ulang tahun. Lin Xiao, berhenti main-main. Raja Liang Utara akan segera datang. Cepat turun. Sudah kubilang. Aku pasti akan memberimu hadiah ulang tahun yang memuaskan hari ini. Bawa dia ke sini. Xiao Kai, kau binatang. Kau masih berani menunjukkan wajahmu. Kembalikan uang kami. Akui semua yang telah kamu lakukan. Aku seharusnya tidak menyamar. Kredit untuk proyek Miraji 500 juta dari Honggan juga tidak berhasil kudapatkan kembali. Liu Ruozui, bukan aku yang menyelamatkanmu di klub saat kau dalam bahaya. Uang dari tadi malam, kau bisa mengambilnya kembali kapan saja. Tolong ampuni aku. Apa semua ini tidak kau lakukan? Lalu siapa pelakunya? Itu dia. Itu Lin Xiao. Lin Xiao, kami memperlakukanmu seperti ini. Mengapa kau masih memperlakukan kami dengan sangat baik? Kau bahkan membantu kami. Apakah kau mungkin menangkap Xiao Kai dan mengancamnya untuk mengatakan ini kepada kami? Ibu, apa yang ibu katakan? Tidak bisakah Lin Xiao melakukan sesuatu yang baik? Sekarang kebenarannya terungkap. Aku sangat puas dengan hadiahmu. Cepat turun. Sebaiknya kau cepat turun. Nanti ketika Raja Liang Utara tiba, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk turun. Diam Ling Yun. Bagaimana kau bisa berbicara kepada Raja Liang Utara seperti itu? Tuan, mengapa kau di sini? Dan apa yang kau katakan tentang Raja Liang Utara? Mungkinkah dia adalah Raja Liang Utara? Selamat atas kembalinya Raja Liang Utara. 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 Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar Raja Liang Utara? Sepupu, bukankah kamu selalu ingin bertemu Raja Liang Utara? Lin Xiao, dia adalah Raja Liang Utara. Nona Liu, sudah kubilang sebelumnya. Dengan Tuan Lin di sini, kamu bisa tenang tentang semuanya. Di dunia ini, tidak ada orang seperti Tuan Lin, pria yang lebih baik. Jadi kamu harus menghargainya dengan baik. Kalau tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, aku pasti akan tetap bertindak. Lin Xiao, apakah kamu benar-benar Raja Liang Utara? Ya. Rusui. Kalau begitu sekarang. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia.